Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada para Gen Biru di rumah di acara Bintang BK pada hari ini, bincang tentang bimbingan konseling yang mengedukasi, memotivasi, dan menginspirasi. Oke, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia dan kesempatan untuk kita semua tetap hadir di acara. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Di acara Bintang BK hari ini kita kedatangan tamu spesial yang merupakan orang tua dari salah satu siswa SMA Telkom Bandung. Ya, Bapaknya sudah ada di sebelah saya. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bu. Ya, sebelum mulai izinkanlah saya untuk membacakan riwayat hidupnya secara singkat. Oke. Nama lengkap Edi Pramana SE, tempat tanggal lahir 27 Maret 1974, pendidikan terakhir S1, alamat rumah Jalan Mawar nomor 5, Komplek Pasir Endah 2, Manggaha. Jabatan saat ini adalah Kapolsek Pacet. Oke. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak yang sudah memberikan berkesempatan untuk hadir dan memberikan motivasi kepada siswa-siswa SMA Telkom. Walaupun secara virtual ya Pak ya, tapi semangatnya harus masih tetap ada gitu Pak ya. Harus semangat. Harus semangat selalu ya Pak ya. Baik Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak ya. Amin, amin. Oke. Kali ini acara Bintang BK ini bertemakan untuk mencapai pribadi yang sukses dan juga karir ya Pak ya. Terutama untuk anak-anak kelas 12 nih Pak yang sudah mau masuk ke perguruan tinggi. Betul. Ya, sudah mau lulus dari SMA. Oke. Kita mulai saja Pak, kalau boleh tahu nih Pak, kita akan bercerita sedikit tentang background pendidikan Bapak ya. Dari mulai SD sampai dengan S1 mungkin Pak. Ya. Monggo Bapak dipersilakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak KS, terus juga Ibu. Terima kasih anak-anak sekalian. Pada pagi ini saya diberi kesempatan untuk tatap muka dengan anak-anak sekalian. Dan biar tidak kayak Naruto, saya buka dulu karena tidak kenal kata sayang. Biar kelihatan jelas. Kalau di jalan ketemu silakan sapa kami dan jangan segan-segan kalau toh ada permasalahan tentang kepolisian atau yang lainnya, permasalahan yang lainnya silakan bisa berdiskusi. Ya. Anak-anak sekalian, bahwa pagi ini kita masih dalam masa pandemi, jadi dimohon anak-anak, rekan-rekan sekalian, apabila bepergian tetap gunakan masker, tetap 5M diterapkan, dan juga yang terakhir vaksin 1 dan 2, P1 dan P2. Silahkan apa melalui mandiri atau misalkan kolektif di sekolah. Untuk pendidikan dan latar belakang kehidupan saya, mungkin lahir pada tanggal 27 Maret 1974 di Majalaya, terus juga lulus SD tahun 1986 Bu. 1986 di Majalaya juga, SMP 1989, SMA 1992. Melanjutkan pendidikan waktu itu, alhamdulillah dengan tekad dari semenjak kecil saya ingin jadi tentara, terusnya kita juga tidak tahu apa tentara apa polisi gitu ya. Yang penting dari sejak SMP udah giat berolahraga, terus ikut organisasi atau klub olahraga. Selanjutnya di SMA itu alhamdulillah dengan ditambah prestasi di bidang olahraga, kita diberi kesempatan untuk sekolah di sekolah Bintara Kepolisian. Dan sesaat dan setelah dilantik menjadi anggota kepolisian, kita juga diberi kesempatan untuk
kuliah Bu, waktu itu di STI Alam di Jalan Mandiri, dan kebetulan waktu itu kita diberi kesempatannya D3 karena izin belajar waktu itu. Alhamdulillah dengan satu deretan prestasi kerja tahun 2008 kita ikut lagi ke Secapa. Seterusnya dari Secapa itu kita diberikan kesempatan lagi untuk kuliah, dan S1-nya saya di Stipas Bu, Stipas Bandung. Selanjutnya kita di karir kepolisian di bidang pendidikan militernya. Kami di sini mungkin Ibu, terus yang lainnya juga, rekan-rekan sekalian, anak-anak sekalian, kalau melihat lambang-lambang kepolisian ini semuanya ada arti dan ada ijazahnya. Gitu. Macam ini Bu, ini gambar ikan. Ini bukan saya doyan ikan, memang doyan ikan sih, tapi ini namanya scuba diver. Scuba diver. Nah, scuba diver kita ini punya ijazah penyelam. Terus juga kalau di sini ada senjata ya, Pak? Senjata panjang, sniper. Jadi kita juga sudah mempunyai spesifikasi untuk penembak jitu di kelas tertentu, kelas 1 apa kelas 2 baru punya ijazah. Gitu. Ini saya katakan ke anak-anak semua untuk memotivasi anak-anak supaya tetap giat belajar, giat berolahraga, patuh terhadap guru, orang tua. Selanjutnya cita-citanya insya Allah tercapai. Amin. Ya. Perjalanan karir juga saya bersekolah di Pusdik Reskrim. Jadi kalau polisi itu ada bagian Reskrim, ada bagian Lantas, ada bagian Sabara. Kami pendidikan dasarnya Reskrim, Reserse Kriminal gitu. Reskrim dengan Intel beda, Bu. Jadi kalau bertanya Reskrim dengan Intel berbeda. Kalau Intel hanya melakukan penyelidikan, tidak melakukan penyidikan. Kalau Reskrim dengan penyelidikan juga penyidikan. Selanjutnya kami bertugas pertama di Polresta Bandung Tengah, Jalan Ahmad Yani dulu. Lanjut juga setelah lulus sekolah di bidang kepolisian, kita pindah ke Indramayu. Kebetulan keluarga juga nggak dibawa. Jadi sendiri aja Pak ya? Ya, seminggu sekali, terus ke Majalengka, sama begitu. Alhamdulillah pindah ke Polda Jabar, selanjutnya promosi di Polres Bandung, jadi Kasat Samapta Bu. Kasat Samapta itu salah satunya yang memimpin peleton Dalmas kalau ada huru-hara massa, kita yang turun. Dan setahun setengah di Polresta Bandung, kami ditempatkan di menjadi Kapolsek Pacet. Gitu Bu. Alhamdulillah ya. Ya, saya mau dikit. Ya. Perjalanannya cukup panjang ya Pak ya, dari mulai SD sampai akhirnya Bapak bisa menjadi Kapolsek. Panjang Enggak Bapak. Berarti juga sudah melewati banyak proses ya Pak ya. Betul, Pak. Karena kan anak-anak kebanyakan gitu Pak, anak-anak di zaman sekarang ini, Gen Alpha ini dia pengen sesuatu yang instan, yang serba cepat, yang serba mudah gitu Pak, tanpa nggak ingin melewati proses yang panjang gitu Pak. Padahal untuk mencapai kesuksesan seperti Bapak Edi sekarang itu prosesnya panjang ya Pak ya, nggak mudah juga gitu. Mungkin ada hal-hal menarik Bapak waktu SMA, apa sih Pak yang memotivasi Bapak sampai akhirnya memilih untuk menjadi polisi gitu? Jadi pas kalau di SMA itu kelas 1, kelas 2 belum mikir-mikir untuk bekerja. Biasanya masih mencari teman, main, terus rekreasi, terus juga kalau yang positifnya mungkin kegiatan kumpul untuk belajar bersama gitu kan gitu. Belum berpikir untuk bagaimana untuk sampai kelas 2 ya. Belum berpikir untuk
saya ini mau jadi apa gitu kan. Biasanya belum berpikir, tapi kalau anak-anak yang sudah cerdas nanti pas kelas 3 itu akan berpikir, ini saya setelah sekolah SMA ini mau jadi apa gitu kan gitu. Sehingga waktu itu juga dengan pengalaman saya kelas 3 itu turun drastis berat badan karena memikirkan bagaimana ingin melanjutkan setelah SMA. Waktu itu dengan satu tekad saya ini harus bekerja gitu. Pada satu titik saya harus bekerja membantu orang tua. Nah, pada satu titik itu saya juga terpikir, mau jadi apa saja, yang penting mohon maaf saya pengen jadi pegawai negeri dah gitu kan. Udah lanjut dengan satu kebiasaan kita yang positif, giat berolahraga, terus juga kita juga ada prestasi waktu itu di Punten di bidang olahraga karate, kita sampai Porda. Udah di Porda itu sertifikat penghargaan, piagam penghargaan dengan keterangan dari klub saya bawa juga untuk mendaftar. Satu kemarin sebelum jadi polisi ini saya daftar di Angkatan Darat di Akmil. Berbarengan dengan itu kita juga tidak mau kehilangan peluang, ada pendaftaran lagi di Polri. Jadi dua-duanya kami daftar dan ternyata yang Akmil lulus di tingkat daerah dan yang polisi sudah lulus secara keseluruhan, sehingga saya udahlah jadi polisi gitu aja. Itu jadi untuk cita-cita yang muluk-muluk, cita-cita yang tinggi memang ada, cuman satu kemampuan kita, kemauan kita, dan juga peluang kita yang utama. Jadi kalau misalkan hal itu sudah kita putuskan, nanti saya harapkan juga untuk adik-adik kelas 3 ini silahkan dari sekarang sudah mulai memilih mau kemana ini setelah ini. Saya kira itu Bu, jadi pada saat SMA kelas 3 mulailah galau. Memilih jurusan mau kemana Pak ya? Nih kita ini, yang penting bekerja gitu. Iya, banyak nih Pak dialamin sama siswa-siswa SMA Telkom sekarang Pak udah kelas 3 tuh kayak, saya mau kemana nih? Saya kan bekalnya cuma SMA gitu. Saya harus balik lagi kayak tadi Bapak, harus bantu orang tua. Betul. Pasti itu keinginan masing-masing pribadi ya Pak ya. Gitu. Jadi mulai dari sekarang Pak, mungkin ini ada anak-anak kelas 11-nya juga, ntar ada anak-anak kelas 10-nya juga, mungkin bisa mulai digali dari sekarang ya Pak ya. Betul. Bakat dan potensinya itu ada di mana. Mungkin kalau Bapak sudah punya bakat di bidang olahraga, di bidang karate Pak tadi ya, jadi sudah punya banyak sertifikat, sampai akhirnya itu lebih apa ya Pak, mudah juga ya dari segi jasmaninya sudah lebih siap gitu Pak ya, untuk ikut daftar ke polisi, bahkan tadi sampai Akmil lolos gitu Pak ya. Itu mungkin kalau ditunda juga bisa Akmil ya, jadi bisa ada dua kemungkinan ya Pak ya. Gitu. Karena banyak juga Pak anak-anak siswa-siswa SMA Telkom ini yang ingin daftar ke Polri atau TNI setelah lulus dari SMA ini gitu. Ya jadi jangan ragu ya Pak ya, boleh bercita-cita tinggi, tapi balik lagi kepada realitas harus sesuai dengan kemampuan ya Pak ya. Boleh berekspektasi tinggi ya Pak ya? Iya, boleh. Ini pun berkaitan dengan pengembangan diri. Yaitu pengembangan diri itu yang berkaitan sama potensi dan juga minat gitu Pak ya. Karena banyak yang saya potensinya ada di kayak Bapak mungkin olahraga, tapi minat saya berbanding terbalik dengan potensi saya gitu Pak. Banyak yang seperti itu sekarang. Nah, berkaitan dengan pengembangan diri nih Pak. Di dalamnya itu ada kepercayaan diri, manajemen waktu, ambisi berprestasi, dan disiplin. Boleh nih Bapak memberikan motivasi gimana sih cara Bapak manajemen waktu, mendisiplinkan diri, dan ambisi berprestasi, gitu Pak. Ya. Jadi kiat-kiat saya dulu dari mulai Punten, dari kita mulai SD, satu taat kepada orang tua, terus juga kita mempunyai agama,
Mohon maaf kalau yang agama lain silahkan disesuaikan. Untuk kami yang agama Islam, apa yang disuruh orang tua untuk sholatlah gitu kan gitu. Terus bangun, jangan terlalu siang, tetap bangun pagi, disiplin waktu. Selanjutnya apabila adik-adik ini, rekan-rekan ini apabila punten kalau main atau misalkan belajar kelompok, tetap selalu ingat orang tua dan ingat waktu, terutama waktu sholat. Selanjutnya juga anak-anak harus mempunyai kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik itu pertama dalam bagaimana kita berlisan, terus juga bertindak. Dan yang utama untuk pengembangan diri, silahkan dipersiapkan diri kita ini sedini mungkin bisa kuat jiwa raganya. Dalam artian silahkan misalkan untuk yang adik-adik wanita atau bisa menyesuaikan gitu. Bagaimana jenis olahraga atau untuk memelihara raga kita ini supaya tetap sehat, silakan disesuaikan. Terus terutama untuk yang laki-laki, yang pria harus mempunyai tekad yang kuat juga dan raga yang kuat. Itulah yang akan memacu dan memicu kita untuk mengejar prestasi atau mengejar cita-cita kita agar supaya tercapai. Itu Bu. Benar Pak. Jadi apa yang kita tabur itu apa yang kita akan tuai gitu Pak ya, ibaratnya gitu ya. Dari SD mungkin kalau misalkan saya udah SMA nih, kan nggak ada yang namanya terlambat ya Pak ya. Kesempatan itu selalu ada gitu. Jadi kita harus tetap selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik dan menjadi yang terbaik gitu. Karena kalau saya tadi dengar dari Bapak dari SD kita harus taat sama orang tua. Selain itu di sisi agama juga kita tetap menjalankan perintah sesuai anjuran masing-masing kepercayaan gitu Pak ya. Jadi itu akan menjadi bekal juga untuk kita ketika kita sudah tumbuh dewasa. Betul ya Pak ya. Nah berikutnya ini Pak berkaitan dengan situasi sekarang nih, pengembangan diri apa sih yang harus dilakukan berkaitan dengan kecepatan perkembangan teknologi yang benar-benar pesat banget gitu Pak, sampai kayak hari besok tuh sudah ada yang baru, hari berikutnya sudah ada teknologi yang baru. Boleh Bapak? Ya. Kiat-kiat untuk mencapai itu, saya sarankan satu, kemungkinan selain kita melek informasi atau juga teknologi, kita juga tetap harus buka buku, terus juga harus sharing dengan orang-orang yang ahli dalam bidang itu, dan jangan terpatok pada satu literatur. Literatur itu misalkan kita tidak tahu tentang satu materi, kita hanya nanyanya ke Google, kita hanya buka YouTube gitu. Silakan literasi lain, buku, terus orang-orang yang ahli dalam bidang itu silakan ditanya, sehingga kita tidak terpaku dan tidak tertipu. Mohon maaf, semua informasi yang kita dapat belum tentu benar adanya. Ada informasi yang menyesatkan, semacam hoax, terus juga semacam gambar atau video bohong lainnya. Saya kira untuk percepatan kita bagaimana mengejar satu pengetahuan teknologi, silakan adik-adik ini belajar dan bertanya pada ahlinya, pada guru, serta gunakan literatur lain yang ada hubungannya dengan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Oke, terima kasih Bapak. Ya, jadi jangan terbatas dan jangan cepat percaya Pak ya. Karena sekarang media sosial itu agak-agak berbahaya ya Pak ya. Kadang jari-jarinya itu kelepasan lah Pak gitu ya. Ibaratnya malah nanti jadi bumerang untuk diri sendiri. Gitu Pak. Bapak kalau boleh tahu nih saat ini yang ada di Bandung ya Pak, khususnya mungkin di daerah Pacet atau daerah sekitar Kabupaten Bandung, permasalahan remaja seperti apa sih yang sedang happening atau sedang booming gitu Pak, sedang ramai gitu Pak? Ya, permasalahan di bidang, karena ini berhubungan dengan teknologi, tadi juga saya akan sambungkan. Jadi ada Undang-Undang ITE, Informasi dan Teknologi Informatika, bahwa
hal ini yang ngetren juga punten nanti bisa dihubungkan dengan keyakinan kalau di alam kubur itu yang berbicara bukan mulut tapi tangan gitu. Sama ini juga untuk sekarang diwujudkan dalam zaman sekarang. Kalau tangan kita atelnya terpuguh dengan niatan yang tidak baik, kita bisa membuat hoax, kita membuat berita bohong, kita bisa mengedit gambar yang tidak yang palsu lah, itu yang gambar aslinya ini dipakai muka ini sehingga wah si ini lagi apa gitu kan gitu. Nah hal-hal seperti itu adik-adik sekalian adalah melanggar hukum dan jangan pernah ditiru dalam berita-berita juga di TV sudah banyak contoh-contoh yang telah digambarkan. Jadi ingat adik-adik, sebijak mungkin menggunakan teknologi. Kalau tidak perlu mah jangan terus ngekewut HP gitu. Seharian HP aja kan gitu. Bagaimana aplikasinya setelah kita melihat petunjuk di HP, silahkan kita bekerja, silahkan kita belajar supaya kita produktif, supaya kita mempunyai karya di dunia ini. Ya. Jadi apalagi mungkin sekarang ya Pak ya lagi pembelajaran jarak jauh ya Pak. Lagi situasi pandemi, lebih sering menghabiskan waktu di rumah, di depan handphone ya Pak ya. Mungkin media sosialnya atau teknologinya itu lebih baik dipakai untuk membuat suatu kreasi ya Pak ya. Membentuk suatu karya gitu dibandingkan jari-jarinya itu terpuguh ya Pak ya, gitu Pak ya. Ibaratnya terpuguh gitu. Itu kan berkaitan juga sama pengembangan diri. Gitu, Pak. Biar bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dinilai baik oleh orang lain gitu ya. Jadi banyak ya Pak ya, berkaitan dengan teknologi ini zaman sekarang udah mulai bahaya ya Pak ya. Bahaya. Oke. Kami buka sesi pertanyaan dulu ya. Jika ada yang mau bertanya boleh langsung via chat aja atau di raise hand sambil saya ngobrol-ngobrol sama Bapak. Oke. Harapan Bapak apa sih Pak sebagai orang tua gitu Pak, sebagai orang tua dari salah satu siswa SMA Telkom dan juga mungkin untuk harapan siswa-siswa SMA Telkom juga di rumah gitu Pak. Jadi yang tepatnya bukan salah satu, dua ya, benar dua ya. Dua orang di SMA Telkom ini, dan kebetulan saya dengan senang hati diundang ke sini. Bukan karena ada anak gitu. Iya, bukan Pak. Kita pure keikhlasan kita melayani masyarakat, terus juga memberikan motivasi kepada adik-adik ini, utamanya yang kelas 3. Kita berpikir lagi, kita ini mau jadi apa gitu kan itu. Itu yang sangat mengganggu pikiran saya pada saat SMA kelas 3 itu. Dari sekarang tentukan cita-cita adik-adik ini mau jadi apa, dan kejarlah cita-cita itu sesuai jalurnya. Ya kalau misalkan mau jadi atlet catur ya udah terus aja main catur gitu kan. Kalau mau jadi atlet olahraga ya rajin olahraga. Kalau misalkan suatu pekerjaan itu memerlukan satu kesemaptaan diri atau ketangkasan diri, silahkan berolahraga dari sekarang. Jadi dimulai dari sekarang ya Pak ya. Kelas 3 tadi balik lagi kelas 3 maupun kelas 2 atau kelas 1 tetap harus mempersiapkan dirinya ya, karena sebenarnya kehidupan nyata itu dimulainya mungkin setelah SMA ya Pak ya. Betul. Benar-benar yang lebih berat mungkin ya Pak ya. Kalau saya tadi dengar dari Bapak perjalanannya sebegitu panjangnya dari sekolah polisinya, terus baru bisa sekolah lagi ngelanjutin ke D3 terus ke S1 ya Pak ya. Itu benar-benar panjang gitu. Jadi emang harus dipersiapkan dari sekarang. Gitu. Oke. Apakah sudah ada yang bertanya? Mas Rahmatik. Mungkin ini kadang-kadang malu-malu ya Pak. Kayak itu karena kadang, nah ini tuh berkaitan sama kepercayaan diri nih Pak. Betul. Kadang ada orang yang saya takut salah, saya takut ini. Gimana sih Pak? Mungkin tips dari Bapak bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan diri? Gitu, peningkatan kepercayaan diri itu satu, punten kalau saya juga pernah melakukan hal yang sama dengan satu teknologi seperti ini. Seragam harus memang berseragam bagus gitu ya.
sudah rapi, sudah mandi, terus juga siap juga dengan satu tampilan fisik kita, satu juga harus siap dengan kita ini sudah siap belajar, dan kita tidak malu untuk belajar. Silahkan tampilkan diri Anda di depan kamera gitu kan, atau saya kan ingin melihat gitu adik-adik ini belajar sedang apa sih. Adik-adik ini apa benar mendengarkan atau memang lagi tidur-tiduran. Kalau saya punten, kalau di kantor ditutup dengan nama atau dengan lain, kita ada sanksinya. Tapi kalau adik-adik silahkan, karena ini masih dalam pengembangan, kebebasan untuk itu mungkin diberikan oleh pihak sekolah. Tapi dengan harapan adik-adik harus siap gitu. Satu intinya kata siap. Kata siap itu siap segalanya. Siap sudah mandinya, siap sudah berseragamnya, siap peralatannya, siap kita juga mau menerima ilmunya. Oke, jadi kalau misalkan sudah siap dari segi fisiknya Pak ya, mungkin secara pelajaran pun akan masuk mudah ya Pak ya. Gitu. Karena kadang kita nggak siap dari diri kita sendiri, nanti takutnya kalian juga tidak siap untuk menerima kenyataan setelah lulus dari SMA. Betul. Itu Pak, saya gemes gitu Pak kadang-kadang sama anak-anak yang sekarang itu yang masih, saya juga bingung mau kemana Bu, saya juga bingung mau kemana. Tapi balik lagi, kita juga beragama ya Pak ya, kembalikan lagi ke Allah ya Pak ya, atau agamanya masih sesuai agamanya masing-masing ya. Belum ada pertanyaan. Oke. Tadi berkaitan dengan ambisi berprestasi ya Pak ya. Tadi saya sempat dengar Bapak pernah ikut karate nih Pak, sampai ke Porda. Untuk diketahui juga Bapak di SMA Telkom ini banyak siswa-siswa berprestasi di bidangnya masing-masing. Ada yang fotografi, ada yang videografi, bahkan ada juga olahraga. Pak. Mungkin untuk yang masih yang kelas 10 atau masih kelas 11 masih ada kesempatan nih Pak untuk membuat sebuah prestasi ketika ada di jenjang SMA. Ya, boleh nih Bapak kasih tips-tipsnya gimana sih biar terus berprestasi bahkan sampai ke tingkat Porda, kalau bisa sampai ke PON dan sampai ke Olimpiade mungkin Pak ya. Amin. Amin. Ya. Kiat-kiatnya satu, punya tekad kita ini, cita-cita saya pengen jadi juara ini harus tercapai. Kiat-kiatnya yaitu harus sering latihan, disiplin waktu, dan juga kita mempunyai kemauan atau keinginan yang benar-benar atau keinginan yang keras. Sehingga apa yang kita cita-citakan, kita juga sudah mengantisipasinya. Minimal begini, kalau misalkan di kepolisian ini ada kegiatan atau tes lari, karena kita udah biasa, pas tes ini udah dianggap biasa, gampang aja kita melewatinya Bu. Itu mungkin. Terus juga rekan-rekan sekalian, murid kelas 1, 2, dan 3, satu yang harus diingat, kalau kita ingin sesuatu tetap atau melakukan sesuatu tetap harus ingat orang tua. Karena apa? Satu kegiatan, satu kita perbuatan, kita harus melihat bagaimana orang tua kita ini susah untuk mengadakan sesuatunya atau berusahanya untuk rekan-rekan ini, orang tua segalanya lah kan gitu. Jadi kalau misalkan saya gagal, saya tidak bisa masuk, ingatlah orang tua. Makanya kegagalan itu akan diperbaiki dengan semangat bahwa kita ingin orang tua kita bahagia. Karena sama orang tua kita juga ingin semuanya, ingin anak-anaknya bahagia, sehingga orang tua semuanya, orang tua murid semuanya tetap berkeinginan adik-adik ini ingin menjadi orang yang berguna, ingin menjadi orang yang anaknya dengan cita-cita yang tercapai. Benar Pak, dulu ada kalimat atau peribahasa, bukan peribahasa ya Pak, kayak ridho Allah itu ridho orang tua ya Pak ya. Jadi semuanya balik lagi ke orang tua gitu Pak ya. Oke, ini ada pertanyaan.
Oke, sebagai seorang polisi ya atau Bapak yang bekerja gitu, mungkin juga nanti ini akan menjadi bekal untuk anak-anak di rumah nih Pak ya, karena pasti mereka juga akan melewati fasenya setelah berkuliah, bekerja dan bahkan berkeluarga gitu Pak. Ya. Atau mungkin juga untuk para orang tua yang ikut menonton di rumah, bagaimana cara Bapak membagi waktu untuk bekerja dan apalagi punya 2 anak nih Pak ya. Tiga dan 2 sekarang mau kuliah ya Pak ya? Iya. Mau kuliah juga ya? Iya. Gimana nih Pak? Cara membagi waktu itu tergantung pada satu kebutuhan di dalam pengelolaan atau memanage waktu di satu keluarga. Kalau untuk saya waktu itu satu dibagi waktu ibadah, terus waktu bekerja, waktu dengan keluarga, terus waktu belajar. Itu tergantung, silakan kalau yang lain, keluarga yang lain bisa menyesuaikan atau ditambah mungkin yang lain waktu untuk main, ya silakan. Cuman rekan-rekan sekalian bahwa kalau waktu untuk main itu punten tadi juga harus ingat kalau kita hidup hanya main-main, wah alangkah ruginya. Tetap ingat orang tua yang membesarkan kita, yang mengusahakan kita untuk kita menjadi sesuatu, kita abaikan, sangat berdosa sekali. Jadi untuk memanage waktu, saya mungkin dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, kita mempunyai satu kegiatan-kegiatan yang tercatat. Oh, saya ini punten belum mencuci motor, belum membantu orang tua menurunkan jemuran, belum membantu orang tua membersihkan rumah, belum juga belajar, belum juga pengembangan diri lainnya untuk olahraga, untuk kebutuhan lainnya. Itu harus kita harus punya rengiat namanya, rencana kegiatan harian. Rencana kegiatan harian kalau mau misalkan terjadwal silahkan ditulis, bangun jam 4:30 mau ibadah dulu, sholat dulu, setelah itu jam 7 persiapan sekolah atau yang lainnya. Terus ditata seperti itu dan akhirnya akan menjadi kebiasaan yang baik. Itu. Ya, jadi untuk menjadi pribadi yang sukses itu mungkin orang inginnya mudah ya Pak ya. Ya. Tapi ternyata nggak mudah juga ya. Tapi kalau kita terbiasa untuk menjalaninya, akan menjadi mudah ya. Akan menjadi mudah kalau biasa. Ya, apalagi kalau berkaitan sama manajemen waktu nih untuk siswa-siswa di rumah yang kadang kayak, aduh Bu saya banyak tugasnya, aduh Bu saya nggak punya waktu untuk ini. Padahal kalau kata tadi Bapak, kalau kita sudah memprioritaskan ya Pak ya, mana yang itu penting, terus kita membuat rencana kegiatan harian, itu akan menjadi kebiasaan untuk diri kita ya. Karena kalau kita tadi main-main, kita akan rugi sendiri. Mungkin bukan di sekarang, tapi nanti di masa depannya Pak ya. Karena enggak itu yang masa depan itu tidak bisa kita perkirakan, tapi bisa kita usahakan untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya. Jadi tadi sudah banyak berbincang untuk menjadi pribadi yang sukses. Jalannya masih panjang gitu. Jangan cepat puas mungkin ya Pak ya. Betul. Jangan cepat puas ya Pak. Kadang-kadang kan kayak udah saya segini aja udah cukup gitu Pak. Jangan ya Pak ya. Mungkin waktu dulu gitu Pak pernah sempat merasa sudah cukup puas atau harus terus merasa haus lah ibaratnya gitu Pak. Kita bersyukur ini dalam artian bukan kalau segini-segini aja, enggak. Bersyukur ini satu kita nikmati, kita juga berbagi pada orang lain, sehingga apa yang kita dapat kalau kita bertambah, kita juga bertambah amalnya, sehingga kita juga memacu dan memicu untuk bersemangat untuk meraih cita-cita yang lebih baik. Ya, jadi harus tetap merasa ya Pak ya, ibaratnya kayak gelas kosong lah Pak ya, diisi terus, nggak pernah merasa penuh gitu ya. Ada yang mau bertanya? Dari Villa kelas 11 MIPA 7. Ini berkaitan sama cita-cita nih Pak. Mungkin apakah banyak yang mengalaminya juga atau Bapak sempat mengalami galau loh Pak kalau sekarang mah ya Pak ya. Ini kata Villa.
kita udah punya cita-cita, tapi kadang orang tua itu nggak setuju sama cita-cita kita. Sedangkan kita juga harus mengikuti apa yang orang tua inginkan. Buat kita, bagaimana cara meyakinkan orang tua kita nih, Pak? Ya, jadi Depila begini, saya dulu waktu ditanya, sama dulu saya kelas fisika ya, kelas 2, ditanya sama guru BK, cita-cita setinggi mungkin. Udahlah Bu, saya pengen jadi astronot gitu. Jadi memang waktu itu apa ya, serampangan, terus juga yang memang tidak logis gitu untuk kita orang Dayakolot, orang Bandung dengan fasilitas yang ada pengen jadi astronot. Itu bisa saja kalau misalkan memang satu takdir dari Allah Subhanahu wa taala, bisa saja. Akan tetapi kalau itu diomongin sama orang tua ya pasti ngambek. Jadi dulu juga naon astronot teh itu kan, kalau ngambek kan orang tua. Silakan Depila ngomong ke orang tuanya atau berdiskusi atau minta restu ke orang tuanya. Satu yang dimengerti oleh orang tua gitu. Bahasanya, Bu, saya ingin jadi angkasawan gitu. Jangan jadi asal angkasawan ya. Kita tercapainya nanti hanya menjadi pilot atau pramugari ya alhamdulillah gitu kan. Yang penting sama-sama terbang gitu kan itu. Terus juga kita juga harus mengukur diri. Mengukur diri ini saya hanya bisa berjalan 1 jam 10 km gitu. Jangan memaksakan yang jadi 20 km sehingga kita juga ya dengan jelas tidak terkejar, kecuali kita punya tekad, terus juga kita juga yang tadi punya rencana kegiatan harian, mingguan. Jadi rencana kegiatan mingguan dalam 1 minggu ini saya harus berlatih berapa kali, harus belajar berapa kali, sehingga dengan tatanan itu kita juga punya agenda gitu ya. Agendanya misalkan, oh untuk mencapai cita-cita ini kita harus nilai 10, dari 1 sampai 10 kita terlewati, insya Allah tercapai. Ya jadi harus diskusi ya Pak ya. Balik lagi diskusi sama orang tua, dikasih penjelasan yang lebih detail mungkin Pak, yang mudah dimengerti gitu. Kadang-kadang kan mungkin perbedaan kata atau bahasa itu jadi malah jadi masalah ya Pak ya, jadi perdebatan gitu ya. Oke, ada yang bertanya lagi? Benar Pak, abis Bapak kasih motivasi untuk percaya diri, tiba-tiba langsung pada muncul nih Pak pertanyaannya. Dari Syafa Fauzia Azahra. Bagaimana cara untuk menyikapi orang tua yang tidak meridhoi kita untuk sesuatu yang kita minati gitu Pak, dari hobi, cita-cita gitu Pak. Dan juga dalam pemilihan ke jurusan perguruan tinggi nanti gitu. Mungkin ini sama ya Pak, pertanyaannya hampir sama gitu. Cuman ini bagaimana cara kita menyikapinya, apakah kita harus membantah orang tuanya atau harus ikutin aja walaupun kadang itu nggak sesuai sama hati kita gitu. Pada dasarnya orang tua akan meridhoi sesuatu yang kita perbuat atau yang kita cita-citakan apabila hal itu positif. Saya yakin itu. Jadi sekali lagi, semua orang tua akan meridhoi apabila kegiatan atau suatu hal cita-cita itu memang positif. Nah, bagaimana kalau mensikapi hal-hal yang tadi? Satu, yang kembali lagi ke pencipta kita. Kata buku mah, the main process but the God this process. Jadi kita hanya merencanakan, tapi tetap Allah yang menentukan. Kita ingin jadi tentara, jadi polisi, ya alhamdulillah kan gitu. Selanjutnya untuk hal-hal itu, karena saya orang tua bisa merasakan dan bisa mengerti tadi yang ditanyakan, bagaimana kalau orang tua tidak meridhoi. Saya kira tadi jawabannya, kalau misalkan hal itu positif, hal itu berguna, insya Allah orang tua meridhoinya.
Karena sama-sama orang tua, perasaan pasti sama. Betul, ya. Jadi balik lagi ya Pak ya, kayak yang tadi diskusi orang tua. Oke, ini Pak terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk siswa-siswa SMA Telkom nih Pak, yang kelas 10, 11, dan 12. Ya. Untuk adik-adik, untuk kelas 10, 11, dan 12, bahwa kita ini hidup bukan di kamar saja, kita ini hidup bukan di rumah saja, peralatan yang kita gunakan bukan HP saja, silahkan gunakan HP, gunakan teknologi sebijak mungkin untuk mengaplikasikan apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita tidak terjebak sudah belajar, udahan mau tutup, main game. Jadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu tolong dihandle dengan tadi ada rengiat, rencana kegiatan harian, rencana kegiatan mingguan, rencana kegiatan bulanan. Misalkan yang mingguannya latihan karate 3 hari per 1 minggu, latihan renang atau latihan lainnya, sehingga kita juga tidak terjebak dengan gadget yang ada gitu. Ya, jadi untuk menjadi pribadi yang sukses dan mencapai karir yang cemerlang itu kita harus banyak melewati prosesnya dan ikuti saja ya. Betul. Dengan caranya membuat rencana kegiatan yang tersusun, terjadwal dengan rapi agar kita terbiasa dengan kebiasaan tersebut ya. Dan di lain sisi juga kita hanya mampu berencana dan yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih Bapak sudah berbagi dan memotivasi siswa-siswi di rumah. Semoga setelah ini mereka akan semakin terpacu. Amin. Terpacu. Amin. Ya, jadi Bapak itu memicu mereka untuk terus berprestasi di bidang akademik maupun olahraga. Dan mudah-mudahan ada penerus-penerus saya yang mau jadi polisi. Amin ya Allah. Banyak nih Pak. Kemarin itu banyak. Amin. Ya, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada para siswa yang sudah hadir di acara Zoom ini. Oke, sebelum closing kita boleh berfoto dulu bersama. Boleh dinyalakan dulu kameranya. Sudah ada beberapa yang menyala kamera, sudah siap, sudah memakai seragam lengkap. Ada Pak. Boleh silakan dinyalakan dulu kameranya. Oke, slide pertama silakan dinyalakan ya. 1, 2. Oke, dilanjut ke slide kedua. Boleh dinyalakan ya, tetap kamera dinyalakan. Wah, ini banyak nih. Oke, 1, 2. Oke, masih ada slide selanjutnya. Oke. 1, 2. Masih ada ya slide selanjutnya? Oke. Masih tetap dinyalakan ya kameranya? Sudah ya? Oke ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada siswa-siswi di rumah dan khususnya kepada Bapak. Ya, semoga anak-anakku semakin termotivasi. Amin. Gitu. Semoga ada penerus Bapak juga, Pak ya. Amin. Okay. Saya selaku host, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata atau perbuatan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Stay safe and stay healthy. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.